Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Rida Nurfitriani Iskandar dengan NIM 2103499 dari Program Studi Pendidikan Tata Busana Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai jenis-jenis mahkota pernikahan adat di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer terapan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian dari mahkota itu sendiri, selanjutnya jenis-jenis mahkota pernikahan dari berbagai daerah, diantaranya Bali, Minangkabau, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jakarta. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan memulai dari pengertian. Mahkota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hiasan kepala atau songkok kebesaran bagi raja atau ratu. Mahkota pengantin adalah hiasan kepala yang digunakan oleh pengantin, khususnya mempelai wanita agar terlihat lebih anggun. Tetapi tidak hanya agar terlihat lebih anggun saja, mahkota yang dikenakan oleh pengantin juga memiliki makna tersendiri dan tentunya akan berbeda di setiap daerahnya. Baik, saya sudah melampirkan beberapa contoh dari mahkota pengantin dari berbagai daerah. Pertama, ada dari daerah Bali dengan nama mahkota Gelungan Agung. Awalnya, Gelungan Agung ini hanya dipakai oleh kalangan bangsawan di masa lalu. Namun, saat ini sudah diadopsi ke dalam pakaian pernikahan tradisional di Bali. Gelungan Agung ini dibentuk dengan susunan bunga sandat emas, berhias mahkota emas dan srinata. Semakin rumit dan tingginya susunan sandat, maka semakin tinggi kasta perempuan tersebut. Dari daerah Minangkabau, ada mahkota dengan nama Tengkuluk Tanduak. Tengkuluk Tanduak ini merupakan mahkota pernikahan yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tikulung Tanduak terbuat dari kain balapak, dan kebanyakan perempuan dari wilayah Lintau Bungu seringkali menggunakan mahkota ini pada hari spesialnya. Hiasan kepala yang berbentuk rumah gadang ala Minang ini bermakna bundok kanuang atau pemilik rumah gadang. Selanjutnya ada siger Sunda dari daerah Jawa Barat. Di masa lalu, sebenarnya siger hanya dipakai oleh ratu dan putri Sunda sebagai mahkota. Tetapi sekarang sudah dijadikan bagian dari pakaian pernikahan dan tari tradisional Sunda. Hiasan kepala ini melambangkan kebijaksanaan dan kehormatan sebagai kualitas diri yang harus dijunjung tinggi. Seringkali dijumpai dengan kembang goyang, 7 ornamen bentuk bunga, dan 5 diantaranya menghadap ke depan serta 2 menghadap ke belakang, yang melambangkan kecantikan luar dalam. Mahkota selanjutnya berasal dari Sulawesi Selatan dengan nama Saloko Bugis. Saloko Bugis dalam penyusunannya harus sejajar. Kemudian, saloko juga harus terlihat dari depan ke belakang. Saloko Bugis memiliki ciri khas adat Bugis yang ketimur-timuran, serta dipadukan dengan corak khas masyarakat Sulawesi Selatan. Saloko mempunyai makna identitas etnis setempat. Daerah selanjutnya ada Yogyakarta dengan Paes Ageng. Paes Ageng dari daerah istimewa Yogyakarta terinspirasi dari Putri Ningrat Keraton. Kepala pengantin perempuan akan dihiasi oleh centung yang artinya kesiapan untuk memasuki kehidupan baru atau pernikahan. Lalu gunungan rambut di belakang berarti penghormatan suami terhadap istri. Paes Ageng juga dipercaya untuk pembersihan jiwa dan memperkuat batin sehingga terhindar dari petaka. Selanjutnya ada sigok atau siger Lampung yang berasal dari Bandar Lampung. Siger Lampung berbeda dengan siger Sunda. Perbedaan ukuran menjadi hal yang paling kontras terlihat. Dahulu, sigok hanya digunakan sebagai hiasan kepala bagi ratu saja, tetapi sekarang sudah bisa dipakai oleh masyarakat Lampung sebagai busana pernikahan. Ada 3 varian sigok yang dibagikan menurut asalnya. Yang pertama, siger Saibatin dari pesisir Provinsi Lampung, yang kedua siger Pepadun dari pegunungan tempat tinggal suku Pepadun, dan yang terakhir ada siger Tuka yang berasal dari zaman Hindu serta Buddha di Lampung.
Mahkota yang terakhir berasal dari Jakarta yang dikenal dengan siangko. Siangko merupakan mahkota pernikahan Betawi yang memadukan berbagai budaya, diantaranya Arab, Cina, dan Belanda yang cukup kental. Cadar siangko juga dibuat beragam, ada yang panjang yang menutupi wajah atau hanya menutupi dahi. Makna cadar ini melambangkan kesucian pengantin perempuan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Jadi, rekan-rekan, selain terkenal akan kekayaan alamnya, Indonesia juga memiliki beragam budaya yang beraneka ragam. Salah satu buktinya adalah jenis-jenis mahkota pernikahan adat. Keberagaman ini tentunya harus kita ketahui dan lestarikan agar tidak hilang karena perkembangan zaman. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.